Tekstur itu perlu dihadirkan juga dalam sebuah seni bentuk bonsai ya. Jadi seperti dalam seni patung. Jadi ketika ada bentuk, kita juga mengonsep ini nanti finishingnya teksturnya seperti apa. Ya, halo Sobat WK, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja semua. Ya, buat teman-teman yang bergabung, saya umumkan bahwa di tayangan WK Art selalu ada giveaway, maka jangan dilewatkan ya, apalagi di skip. Ya, jumpa lagi tentunya di channel WK Art. Pada tayangan kali ini saya akan memberi materi dengan pohon programan sansang ini, yaitu membuat karakter kulit menjadi tua ya. Tapi sebelum masuk ke sini, seperti biasa saya akan infokan untuk hadiah giveaway-nya. Ya, hadiah giveaway-nya adalah pot sito ya. Yang ini ada pertanyaan 2 seperti biasa. Ya, pertanyaan pertama teman-teman nanti simak aja, nanti hadiahnya ini, dan yang kedua adalah WK Soil. Ya, WK Soil adalah ini media tanam yang memang WK Art bikin ya, khusus untuk bonsai mini. Jadi ini bukan tanah, tapi tanah buatan ya. Teman-teman yang mungkin baru tahu bisa dicek infonya seperti apa, detailnya di tayangan yang berjudul media tanam ya. Jadi channel WK Art ini tidak hanya menayangkan satu video aja ya dalam YouTube, jadi banyak, ratusan. Teman-teman bisa dicek di video-video yang sebelumnya ya. Ya, untuk pertama seperti biasa nanti teman-teman disimak. Nanti dari hasil materi ini teman-teman bisa simpulkan, dijawab di kolom komentar ya. Nanti ketik misalkan jawaban nomor 1, yaitu pertanyaan nomor 1 apa. Terus nanti yang kedua nanti jawabannya apa kesimpulannya, nanti ikuti aja pokoknya. Soalnya kalau teman-teman di skip, tidak akan tahu materi atau pertanyaan giveaway-nya apa ya. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, di materi ini saya akan buat bagaimana membuat karakter kulit pohon ini menjadi tua ya. Ya, membuat bonsai selain bentuk ini juga harus disertai juga dengan finishing akhir ya, seperti dari kita bicara tentang karakter kulit pohon. Kenapa? Karena secara artifisial, jadi artinya buatan ya, karakter buatan. Walaupun pohonnya kecil, tapi seperti pohon tua. Nah, itu penting sekali. Nah, kenapa? Itu juga menjadi ya, unsur estetika yang perlu kita capai ya. Ya, kalau untuk membuat kalau sudah bentuk sudah ya, terus ya proporsinya, kalau bentuk kan proporsi ya. Nah, terus juga disertai dengan tekstur. Nah, tekstur itu apa? Tekstur itu semacam gini, simpelnya itu karakteristik dari kulit gitu. Jadi inilah gampangannya itu, kalau kulit itu kan kadang kalau yang sudah tua itu pecah-pecah ya. Kulitnya itu kayak sisik ular, sisik buaya lah misalnya. Ya tahulah teman-teman bisa bayangkan pohon tua seperti apa. Nah, jadi tekstur itu perlu dihadirkan juga dalam sebuah seni bentuk bonsai ya. Jadi seperti dalam seni patung. Jadi ketika ada bentuk,
kita juga mengonsep ini nanti finishingnya, teksturnya seperti apa. Apakah halus, glossy, dope, atau beralur, ada alur-alurnya, atau abstrak, tekstur abstrak seperti kayak apa, kerak telur, pecahan kerak telur, yaitu macam-macam ya. Nah, sekarang karena kita di pohon, nah itu kita juga jangan sembarang asal ngasih tekstur itu gitu. Jadi kita bayangkan bagaimana sepantasnya pohon ini kita akan buat seperti apa referensinya gitu. Misalkan pohon kan macam-macam ya, ada pohon asam biasanya yang terkenal dengan teksturnya yang kuat sekali gitu, kasar sekali. Terus teksturnya pohon apa namanya, Kamboja misalkan, kan itu halus gitu. Ya banyak hal lah teman-teman, pasti saya rasa udah banyak melihat. Nah, setelah kita tahu, nah, kita apa namanya, aplikasikan itu dengan jenis pohon yang akan kita buat. Nah, contohnya ini, sancang. Sancang kan kita karakternya kan memang halus ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencontoh. Ini karakter yang apa namanya, tuanya tuh keraknya seperti ini, walaupun kasar tapi kasarnya seperti ini. Nah, tapi bagaimana untuk mendekati ini? Nah, ini kan ada teknik ya. Bagaimana bisa mendekati teksturnya seperti ini. Jadi jangan sampai dilihat itu, kadang saya lihat ya, membuat karakter tua tapi malah jadi kayak apa ya? Kayak dicakar-cakar kucing gitu. Jadi pohon tapi kayak dicakar-cakar kucing karena alurnya tuh lurus sembarangan, asal dicorek-corek gitu. Nah, nanti efeknya itu kalau memang pada akhirnya nanti prosesnya jadi ya, kalau berhenti stuck itu kan kelihatan banget kayak bikinannya gitu. Nah, dalam seni bonsai itu perlu juga bagaimana kita membuat itu sealami mungkin gitu, tidak terlihat seperti buatan. Itu penting dalam penjurian juga, itu juga bisa menjadi kriteria gitu. Nah, oke, nanti saya praktekkan bagaimana membuatnya untuk pohon sancang ini. Tapi sebelumnya saya mau seleksi cabang ini ya, karena ada beberapa yang memang nggak bagus untuk diletakkan di situ. Nah, ini bisa teman-teman dilihat sini. Nah, ini kan ada rapat ya, terlalu rapat, saya potong. Nah, ini ada ruang di sini. Jadi ini seperti biasa, saya membuatnya itu selalu fokus di batang dulu sampai tua ya. Ini lumayan ya, programan ini baru segini nih, tapi agak lumayan cepat nih, termasuk sekitar 4 tahunan ya saya buat ya, program 4 tahun. Nah, sekarang sebelum kita melakukan teksturan kulit supaya lebih tua, jadi yang perlu diperhatikan adalah kondisi pohon ini. Artinya apa? Kita lihat kondisi ini harus benar-benar sehat, subur dalam arti keadaan normal. Artinya belum pada proses pindahan pot. Misalkan katakan sudah dalam pot seperti ini ya. Nah, itu kan sudah stop sebenarnya. Pertumbuhan akar itu sudah stop. Hanya pertumbuhan akar serabut. Nah, itu nanti akan pengaruh di luka-lukanya itu. Katakan main sayat ya. Disayat. Nah, karena akarnya ini masih serabut semua, jadi pertumbuhan kambium itu tidak maksimal. Jadi usahakan kalau sudah sampai pot ya sudah selesai finishing. Jadi jangan ngatak-ngatik, mungkin dicoak atau dipotong di apa gitu. Jadi kalau udah di pot, yang namanya udah masuk pot, ya itu udah selesai.
Teman-teman tinggal fokus di perantingan, di daun gitu kan, terus perawatan selanjutnya gitu aja. Nah, setelah mengetahui, nah, contoh seperti ini yang saya sebut normal, dalam arti ini udah lama ya di pot begini, terus pertumbuhannya kita bisa lihat subur. Nah, kemudian caranya untuk pohon-pohon tekstur halus ya, kita hanya melukai kulit kambium saja, jadi nggak perlu sampai ke batang-batangnya. Karena apa? Kalau batang-batang nanti kalau posisi seperti ini itu justru akan merusak proporsi bentuk pohon itu sendiri. Jadi caranya cukup gini. Jadi dengan tekstur lembut ya, kita ambil aja pisau-pisau gini. Nah, ya ini sebenarnya memutus ini aja jaringan kambium. Nah, nanti kalau dia sudah mulai proses tumbuh, ini tusuk-tusuk ini aja, kan kerasa kulit sampai kulitnya aja. Jadi nggak sampai harus luka gitu. Nah, nanti ketika dia mau menyembuhkan pohon ini, dia akan benjol, membuat benjolan yang bergelombang. Benjolan itu bergelombang. Karena contoh gini ya, nah, saya logikain seperti ini. Jadi ini rapat, ini disayat gini, disayat gini. Nah, ini otomatis kan nanti kalau udah kering ini rongga ya, ini rongga. Nah, kambium ini kan gini, nutup, kosong, nutup. Nah, tapi ini tetap tertutup kambium. Nanti kita tumbuh nyatu, tapi ininya benjol. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tidak akan merusak penampilan pohon, tapi ini hanya tekstur. Nah, jadi nggak perlu di kayak cakar-cakar kucing sampai alurnya itu kelihatan begitu. Nah, bisa saja dibikin seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, konsepnya apa gitu? Konsepnya bagaimana? Sesuai nggak dengan karakter pohon, bentuk pohonnya? Nah, sebenarnya penyesuaian aja. Ada yang seperti itu alurnya ekstrim ya. Nah, itu berarti khusus untuk ekstrim. Jadi ada tekstur. Jadi gini, dalam seni rupa ya, itu seni rupa tuh apa aja, entah gambar, patung atau bonsai gitu. Artinya rupa kan, visual. Jadi tekstur itu ada tekstur maya, ada tekstur nyata gitu. Tekstur maya tuh bagaimana? Tekstur maya itu artinya yang benar-benar bukan tekstur, tapi seolah-olah ada tekstur. Contohnya, itu bercak-bercak dari warna ini, dari warna kulit pohonnya sendiri. Nah, terus corak-corak, biasanya kan kita ngeliat batu ya, kayaknya kok kasar gitu. Itu dipegang padahal halus, karena apa? Efek warna aja. Jadi seperti efek warna yang seperti tekstur gitu. Seperti timbul padahal nggak timbul. Nah, yang kedua itu tekstur nyata. Tekstur nyata ya bener-bener kayak pasir ya pasir ya. Terus kayak pohon ini dia bersisik ya, bersisik kayak ular gitu kan. Nah, saya tambahin lagi dalam seni bonsai, dalam membuat tekstur ini itu ada saya mengistilahkan tekstur halus dan tekstur kasar. Tekstur halus itu ya seperti ini yang saya lakukan ya. Jadi cukup membuat sayatan-sayatan. Nah, ini untuk sepertinya ini kayak melukai ya. Tapi sebenarnya ini proses merangsang perbaikan sel-sel kambium. Ya, jadi pohon itu sebenarnya yang mau sehat itu justru sering dilakukan kayak stimulus dengan melukai. Itu nanti akan membentuk sel-sel baru. Nah, ini terus sampai gini teman-teman. Ini seperti ini ya, terus sampai ke batangnya ini dilukain gini aja terus. Semua ke ranting-ranting. Dan itu lakukan
sesering sesuka-suka kita aja. Kalau bentuknya kurang, kita bisa lakukan lagi kapan ini kalau sudah mulai ada progres, ya memang tidak langsung jadi, terus lakukan aja. Nah, ini justru malah menyehatkan kambiumnya. Ya contoh kayak kita lah, logikanya aplikasi ya, aplikasi kalau kan sering dipakai itu harus upgrade lagi ya, harus di-update lagi. Nah sebelum update kan harus di uninstall dulu gitu, dibuang dulu gitu, istilah dihancurkan dulu. Nah baru penyegaran mendownload aplikasi yang baru gitu. Nah seperti itu, sama seperti ini. Jadi nggak perlu sampai dalam ya. Ya ini khusus yang tekstur yang seperti ini ya, bonsai mini dan semacam sancang, terus anting putri itu kan teksturnya dia halus. Nah, dan nanti karakternya ini, kulitnya ini seperti kasar. Ya ini nanti teman-teman bisa dipraktekkan sendiri full. Nanti terus ya dilakukan terus berulang-ulang kali. Nah, saya hanya di sini untuk ngasih dasarnya, bagaimana cara melakukannya. Nah, untuk tekstur halus ya. Nanti next saya akan tampilkan bagaimana membuat tekstur kasar ya. Itu nanti saya menggunakan bahan yang lain, karena kalau satu tayangan ini terus dicampur, wah panjang nanti materinya, bisa-bisa habis tayang terus WKA langsung tutup, dah selesai karena semuanya diborong. Nah, jadi bertahap ya, ini kita bikin untuk membuat tekstur kulit halus. Nah, nanti bagaimana hasilnya teman-teman bisa dilihat ya. Ini sampai istilahnya sampai di dalam pot pun itu aman ya. Kita udah sehat, tapi kondisi harus benar-benar normal di pot ya. Lakukan ini aja. Saya tusuk tipis-tipis saja. Ya. Ini sebenarnya ada beberapa teknik, teman-teman. Ya, ada beberapa teknik, tapi nanti terlalu panjang ya. Jadi buat nanti aja. Nanti saya update lagi ini, baru saya pakai teknik yang kedua. Ya, tetap membuat tekstur yang halus dengan membuat karakter yang bagaimana, teman-teman bisa ikuti aja terus. Oke teman-teman, teman-teman bisa disimak yang tadi saya jelaskan, terus disimpulkan dan ketik di kolom komentar ya. Dan seperti biasa untuk yang kedua, teman-teman bisa tonton di video ini, disimak ya. Seperti sama dengan pertanyaan yang pertama, saya cek di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya sudah menyimak. Nanti malam jangan lupa hadir di live ya, live pengundian giveaway pemenang minggu ini berarti ya, dari hari-hari yang kemarin di episode kelima, dan juga nanti ada demo ya, kita bisa tanya jawab, diskusi ya, seperti itu. Saya tunggu nanti malam. Sampai jumpa. Anuin jangan lupa ya subscribe-nya dan dianuin loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih.